Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan vaksin Sinovac yang disuntikan kepada warga aman lantaran sudah diteliti dari sisi kesehatan dan kehalalan. Kedua politisi itu meminta agar tidak mempercayai hoax yang banyak beredar di media sosial. Berikut informasinya. Hoax alias berita bohong masih banyak bertebaran di media sosial, terutama terkait vaksin Sinovac dari Tiongkok yang kini sudah disuntikan pada jutaan warga Indonesia, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Karena itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Wali Kota Samarinda menegaskan masyarakat tidak perlu meragukan lagi karena sudah ada bukti vaksin aman dan halal. Membuktikan vaksin aman dan halal, keduanya ikut menjalani vaksinasi yang digelar di Gedung Gor Segiri Samarinda. Keduanya mengakui setelah 30 menit divaksin, keduanya tidak merasakan efek apa-apa dan semua berjalan normal saja. Dari Bapak sendiri apa ya? Jadi kalau saya menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Timur, umumnya Samarinda pada khususnya, ya karena ini demi mencegah penyebaran COVID-19, ya kan? Karena imunisasi ini penting bagi kita, individu per individu, ini bukan komunitas, tapi individu per individu. Jadi saya sarankan kepada masyarakat ketika program ini dijalankan, berbondong-bondong ke tempat vaksinasi, karena untuk demi keamanan kita, pribadi masing-masing masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, jangan juga tegang, jangan juga maksudnya takut, karena memang disuntiknya juga tengah rasa juga, sekali jarumnya kecil juga. Jadi jangan dikira kayak jarumnya dulu yang besar-besar gitu kan. Jadi jarumnya kecil, kemudian enggak. Saya tadi yang memulai vaksin juga dalam rangka untuk memberi motivasi yang besar kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman. Saya tadi divaksin, tidak terasa jarumnya. Lebih terasa kalau saya suntik vitamin C atau imunisasi lain. Sama sekali nggak terasa, dan ini membuktikan bahwa vaksin kita aman. Vaksinasi tahap kedua di Kota Samarinda diberikan bagi para pelayan publik. Selain bagi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda, juga diberikan kepada anggota DPRD Kaltim, serta para wartawan dan pengelola media di Kota Samarinda. Di Kota Samarinda sendiri, berdasarkan laporan harian Tim Satgas Penanganan COVID-19, sedang terjadi tren penurunan kasus terkonfirmasi positif. Pada 8 Maret 2021 kemarin, jumlah pasien baru terkonfirmasi 15 orang dan jumlah yang sembuh 70 orang. Namun untuk total kasus aktif yang dirawat secara mandiri maupun di rumah sakit masih cukup tinggi, yakni 914 kasus. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Siapa bakal menjadi pengganti Tohari Aziz sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan yang meninggal dunia pada 27 Januari 2021 lalu masih menjadi teka-teki. PD Perjuangan mengaku punya banyak stok kader untuk mendampingi Rahmat Masud memimpin kota tersebut. Berikut informasinya.
Kabar duka yang menimpa Tohari Aziz 27 Januari lalu masih menjadi perbincangan publik, terutama menyangkut siapa yang menjadi pengganti Tohari sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan mendampingi Wali Kota Rahmat Masud. Rahmat Masud berpasangan dengan Tohari Aziz adalah pemenang Pilkada Kota Balikpapan yang digelar 9 Desember 2020 lalu. Namun belum lagi pasangan itu resmi dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota periode 2021 hingga 2026, Tohari Aziz meninggal dunia. Terkait mengganti calon wakil wali kota Balikpapan nih, kira-kira sudah ada pengganti ya semenjak almarhum Tohari sudah berpulang ini, kira-kira ada pengganti yang mungkin? Belum, Mas. Belum ada? Iya, yang pastinya dari PDI Perjuangan lah, iya kan? Kita berharap itu dari PDI Perjuangan. Saya pikir juga teman-teman di Kota Balikpapan juga memahami itu. Tapi untuk siapa yang akan menggantikan, kami tunggu arahan dari pusat, dari Ketua Umum dan DPP. Isu yang berkembang di lingkaran politisi Balikpapan menyebutkan pengganti Tohari Aziz tidak harus dari PDI Perjuangan walaupun Tohari berasal dari partai banteng tersebut. Mekanisme pemilihan pengganti merupakan wewenang partai politik koalisi yang bersama-sama ketika mengusung pasangan Rahmat Masud Tohari Aziz. Menanggapi hal itu, Sekretaris PDI Perjuangan Ananda Emira Mois mengaku akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai pengusung. Hanya saja sampai sejauh ini belum ada nama yang bakal diusung karena keputusan setelah melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengaku punya banyak kader sebagai pengganti Tohari Aziz. Tapi kalau secara personal sendiri, tokoh di Balikpapan yang dari kader kira-kira siapa ya? Oh, banyak. Siapa ada istrinya almarhum, itu pegiat sosial juga loh, kader, guru beliau kan kemarin pada saat pemenangan wali kota, wakil wali kota turun juga terus kan. Nah kalau selain beliau, kita punya anggota provinsi, DPRD provinsi, bagus-bagus juga ada Pak Edi Tarmo, ada Pak Baba, dari kotanya juga banyak. Kalau di kota siapa bisa disebutkan kalau di DPRD kota sendiri, Mbak? Kita kan punya 8 kursi ya. Iya, betul. Jadi itu kan nanti akan melalui fit and proper test juga dari partai, dari pusat. Jadi kita lihat aja, kita tunggu aja. Belum. Ancang-ancangnya. Tapi mekanismenya apakah ada pembicaraan lagi antara seluruh partai pengusung, Mbak? Nah, nanti kita. Sesuai rencana, pelantikan Wali Kota Balikpapan terpilih setelah berakhirnya masa jabatan Wali Kota saat ini, Rizal Effendi Rahmat Masud, pada 31 Mei 2021. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Kecelakaan laut terjadi pada Minggu 7 Maret sekitar pukul 2:43 waktu Indonesia Tengah. Sebuah kapal tugboat dengan nama Lambung Syara 1 tenggelam saat perjalanan menarik tongkang kosong dari Balikpapan menuju Palu, Sulawesi Tengah. 8 orang awak tugboat sempat mengapung di lautan namun berhasil diselamatkan. Rencananya kapal tugboat dengan nama Syara 1 menuju Palu, Sulawesi Tengah. Berangkat pukul 11:55, sekitar 3 jam perjalanan, mengalami masalah adanya satu mesin kapal tugboat mati. Akibatnya cukup fatal karena air laut masuk dek kapal. Situasi menjadi panik, 8 orang awak yang berada di atas tugboat kemudian tak mampu mengendalikan dan tugboat tenggelam. Sedangkan tongkang yang ditarik tetap mengapung bersama 8 awak tugboat yang menyelamatkan diri di lautan. Lokasinya sekitar perairan Muara Pegah, Selat Makassar.
Kejadian itu segera sampai Basarnas Kaltim melalui komunikasi dari KSOP Balikpapan. Akhirnya diturunkan tim dengan mengerahkan kekuatan penuh. 8 orang kru tugboat berhasil dievakuasi dengan kapal KN Wisanggeni 236 dan dibawa ke Pelabuhan Somber Balikpapan. Namun 1 orang di antaranya mengalami luka serius dan harus dibawa ke rumah sakit. Kami melaporkan tentang pelaksanaan operasi SAR Intercept TB. Jadi ke-8 korban ini berhasil kami lakukan evakuasi. Tadi proses intercept pada pukul 15.15 waktu Indonesia Tengah, dan sementara ini seluruh korban 8 orang sudah tiba di dermaga Somber pada pukul 17.30. Untuk proses lebih lanjut kami serahkan semua ke pihak Direktur di Polair. Baik, dari korban itu apakah ada terluka, Pak? Iya, 1 orang itu ada mengalami kelukaan di kaki dan akan dirujuk ke rumah sakit. Dan untuk yang 7 orangnya selamat dan sehat semua, Pak ya? Iya, untuk yang 7 orang itu dalam keadaan selamat. Dan kemudian Salah seorang korban, Rustam yang juga nakoda tugboat Syara 1 yang tenggelam menceritakan situasi yang terjadi setelah tugboat tenggelam. Karena tugboat sedang menarik tongkang, maka posisi tugboat yang tenggelam seperti jangkar yang menahan tongkang. 10.00 langsung kanan, langsung apa itu, Pak? Tiba-tiba kapal langsung. Kapalnya apa tongkangnya, Pak? Kapalnya. Tongkangnya di mana posisinya? Tongkang? Tongkangnya masih tetap itu sama Syara 1. Oke. Karena saya ikat dia di hong. Oke. Terus jadi tenggelam semuanya? Tenggelam semuanya, kapalnya tenggelam semua. Dan tongkangnya juga begitu? Iya, dan tongkang enggak. Jadi hanyut ini, Pak? Tidak, karena dia kayak diangkar dia kapal. Oh, tapi posisi tahu? Itu masih ada. Yang mana tuh, Pak? Oh, yang itu. Tapi jadi kalau cari ada, Pak ya? Iya. Berarti kalau dicari ada ya, berarti ya, masih ya? Ada masih, sudah 105 PG. Oke, baik. Ada yang ngambil ya? Iya. Oke, untuk krunya berapa totalnya POP-nya, Pak? Kru 8 orang. Total 8 orang? Iya. Oke, ini lengkap semua, hadir semua? Hadir semua. Ada yang tertinggal atau terluka? Ini terluka. Kenapa kakinya terluka? Dari kaki. Dari kaki. Gara-gara apa? Gara-gara parasut tadi malam. Oh, malam, ya. Dia parasut tegas sekali kakinya, jadi tenggelamnya mulai hari di tanggal 7 atau tanggal kemarin, tanggal 6? Tidak, tadi. Baru ini tenggelamnya? Iya. Oh, baru menggunakan level tadi ya? Iya. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tragis nasib yang dialami Dimas yang baru berusia 8 tahun saat mandi pagi di tepi sungai Tempakul, Muara Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Dia diterkam seekor buaya dan menyeretnya ke dalam air. Mayat Dimas akhirnya ditemukan setelah tim SAR bersama pawang menangkap buaya dan membedah perutnya. Inilah video yang beredar di media sosial. Seekor buaya ditangkap dan dijinakkan untuk dibedah perutnya setelah adanya laporan hilangnya seorang bocah bernama Dimas di Sungai Tempakul, Muara Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saat dilakukan pembedahan, ternyata benar di dalam perut buaya ditemukan jasad bocah berusia 8 tahun yang tinggal di Jalan Sungai Kacong, RT 2, RW 1 Sepaso Selatan, Kutai Timur. Jerit tangis keluarga seketika meledak ketika melihat tubuh anak kecil itu dikeluarkan dari perut buaya. Ayah korban bernama Subliansyah tidak mengira anaknya menjadi korban keganasan buaya muara. Tenangin. Saya video juga, Pak. Akbar. Dimas diterkam buaya saat sedang mandi tepi sungai. Saat diterkam buaya,
ayahnya yang ada beberapa meter dari korban sempat melihat anaknya sudah berada di mulut buaya dan menyeretnya masuk ke dalam sungai. Subliansa berusaha menolong tapi buaya sudah menghilang tenggelam ke dalam sungai. Korban Dimas ditemukan tidak jauh dari lokasi LKP terakhir dalam kondisi meninggal dunia. Korban telah dievakuasi dengan unsur gabungan atas permintaan keluarga. Korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dengan demikian, pencarian anak hilang sejak satu hari kemarin, yang hari kedua dinyatakan dihentikan dan operasi ditutup dan seluruh unsur gabungan dikembalikan. Sungai Muara Bengalon ditakuti warga karena masih banyak buaya. Tim SAR gabungan dari Pos Sangatta yang melakukan pencarian korban harus hati-hati karena berhadapan dengan satwa ganas tersebut. Saat penemuan buaya yang panjangnya 8 meter dan dievakuasi, tim SAR dibantu oleh pawang buaya. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah berikan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Musyawarah Daerah Pemuda Pancamarga Kalimantan Timur kembali memilih Syafruddin Duntu sebagai ketua kembali untuk 5 tahun ke depan. Syafruddin Duntu mendapat dukungan penuh seluruh pemilik suara dari kabupaten kota sehingga terpilih secara aklamasi. Dihadiri Ketua Umum Pemuda Pancamarga Pusat Samsudin Siregar, Musda Markas Daerah PPM Kaltim berlangsung sukses. Meski dibatasi oleh pandemi COVID-19, namun seluruh daerah berhasil membulatkan tekad untuk memilih kembali Syafruddin Duntu memimpin organisasi tersebut 5 tahun ke depan. Pemuda Pancamarga adalah organisasi massa berhimpunnya putra-putri veteran dan keluarga besar TNI Polri. Untuk itu, Ketua Umum PPM Pusat Samsudin Siregar meminta agar seluruh anggota organisasi merapatkan diri dengan pemerintah di semua tingkatan untuk membantu secara aktif pembangunan. Betul. Saya sangat berharap khusus kepada pemuda Pancamarga di Kalimantan Timur. Di samping dalam terdekat barangkali Kalimantan Timur jadi pusat pemerintahan Republik Indonesia kita cinta ini. Pemuda Pancamarga sebagai generasi langsung pendiri negara ini harus selalu tampil terdepan dalam arti semuanya. Jadi bersama dengan pemerintah untuk menjaga, mengawas, menjalankan pembangunan. Karena amanah yang disampaikan kepada pemuda warga yaitu amanah daripada pendiri negara untuk mengawal segala bentuk pembangunan, menjaga bersama-sama membangun. Jadi saya sarankan kepada pemuda Pancamarga bertemu kepada gubernur, kepada Kapolda, Pangdam dan instansi terkait untuk bisa bersama-sama membangun, untuk aktif. Isu ibu kota negara dan regenerasi digaungkan pada Musda PPM Kaltim. Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah kesempatan bagi kader-kader PPM di daerah ini untuk mengaktualisasikan segala sumber daya untuk kemajuan bangsa. Pertama, saya akan menyusun pengurusan regenerasi. Kenapa? Karena adik-adik masih punya kesempatan tampil ke depan. Jadi yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, tampil ke depan, masuk program yang bersinergi dengan program pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya gitu. Jadi itulah teman-teman nanti juga pengurusan kita tidak asal susul saja, tapi betul-betul yang punya potensi ke depan, memikirkan bagaimana berbangsa bernegara yang benar, bagaimana membangun Kalimantan Timur khususnya
negara Republik. Kita akan menyusun program ke depan bagaimana menyikapi terutama yang ramai ini COVID, kemudian juga masalah pemindahan ibu kota negara ini. Ini yang juga ada konsekuensi logis yang harus kita hadapi. Memindahkan suatu itu kan tidak seperti membalik tangan, bisa ada risiko yang harus. Setelah terpilih secara aklamasi, Syafruddin Duntu mengaku akan segera menyusun kepengurusan dengan memprioritaskan regenerasi. Dia berharap ada kader-kader segar yang mampu membawa gerbong besar organisasi tersebut. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Herwan Rifai menumpahkan kekesalannya lantaran ada pemberitaan sebuah media online mengenai instansi yang baru dipimpinnya. Media itu memberitakan ada ruang karaoke dan ladies di kantornya. Hari-hari belakangan, Herwan Rifai merasa terganggu dengan pemberitaan media online. Karena dalam berita itu disebut-sebut di kantornya disediakan ruang karaoke. Tidak hanya itu, bahkan disebut pula ada ladies atau perempuan yang melayani kebutuhan setiap orang yang ingin bernyanyi karaoke di kantor itu. Karena pemberitaan itu, Herwan Rifai mengaku sudah meminta kepada pihak media yang memberitakan untuk datang dan menunjukkan di mana ruang karaoke yang dimaksudkan. Bahkan secara khusus, PLT Kepala Dishub Samarinda itu menelpon untuk menyampaikan hak jawab. Tapi oknum yang mengaku sebagai wartawan itu tidak pernah datang. Jadi pas saya jelaskan, kemarin saya ada ditelepon dengan salah satu wartawan media online. Nah, saya sudah baca, katanya saya marah-marah, ngancam. Nah, saya bilang saya tidak marah-marah. Mari kita buktikan benar ndak isu itu. Saya bawa sampean masuk setiap ruangan yang ada di Dishub. Ruang karaoke yang mana yang dimaksud? Nah, pemikiran saya ruang karaoke itu kan tertutup. Nah, dia sebut ruang kan? Nah, begitu dia sudah saya jelaskan begitu, dia kejar di belakang Pak. Di belakang ada kantin dengan ada ruang terbuka. Memang saya tidak nyebut itu karaoke. Saya nyebut tempat kita santai untuk nyanyi-nyanyi. Nah, yang saya tidak keberatan sama sekali itu dia sebut ladies. Mana ladiesnya? Tunjukkan siapa. Nah, jadi sudah saya klarifikasi, saya sudah mau suruh datang, dia tidak mau. Tiba-tiba pagi tadi saya lihat kok disebutnya Luka Dishub marah-marah ini. Ya sudahlah, saya bilang tidak ada masalah, saya bilang. Jadi kita buktikan aja. Sekarang kita buktikan. Teman-teman wartawan datang ke kantor saya terima dengan baik, kita tinjau setiap ruangan. Di kantor Dishub Samarinda Jalan MT Haryono diakui ada kantin yang letaknya di belakang. Kantin itu adalah bekas bengkel Dishub yang dilengkapi fasilitas sound system untuk para staf yang ingin berkaraoke sambil istirahat atau pulang kerja. Ruang kantin itu terbuka dan sudah ada sejak masa kepemimpinan Kepala Dishub sebelumnya. Keberatan Herwan Rifai karena disebut-sebut ada ladies yang mengesankan kantornya menjadi tempat hiburan umumnya. Berita media online menurutnya adalah fitnah. Jadi saya sangat keberatan tuduhan itu. Sangat keberatan gitu. Kalau mau datang sini sama-sama, saya bilang siapa sih yang melapor? Oh itu kode etik jurnalistik. Oh silahkan, tidak apa-apa. Tapi kamu minta datang, tidak berani datang juga kemarin. Dia tidak datang. Sampai saya telepon ada WA-nya masih. Dia nelpon, tidak ada nomor, tetap saya angkat. Lah begitu saya balik nelpon, tidak diangkatnya. Saya WA, kenapa tidak datang? Sibuk ngetik. Kalau begitu saya bilang enak betul orang memfitnah, melempar orang kan. Coba cross check dulu, datang ke kantor saya bilang. Mari, saya tidak pernah nolak, kan tahu sendiri teman-teman. Pernahkah saya menolak orang ke sini? Herwan Rifai mengaku belum tergerak untuk mengadukan masalah pemberitaan itu kepada Dewan Pers. Dia menganggap para wartawan dan media adalah mitra pemerintah. Namun diharapkannya agar dalam menyampaikan berita disertai dengan keseimbangan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.